أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Selin. Kita jelaskan sedikit tentang pertanyaan dari jamaah, pertanyaan dari seluruh pemirsa Islam itu indah. Maka jikalau ditanyakan apakah ada hikmah ketika seseorang itu tetap bersama. Banyak hikmah ya Bu ya? Ibu setiap hari ngambil hikmah ya? Ketika bersama dengan suami ada hikmahnya? Ada, ternyata laki-laki dan perempuan berbeda cara berpikirnya. Bagi laki-laki biasa aja tuh naruh handuk basah di kasur. Bagi perempuan itu adalah masalah besar. Bagi laki-laki biasa aja tuh keluar rumah tanpa make up. Bagi perempuan ini adalah masalah besar. Kalau ndak cocok warna jilbab dan gamisnya tuh ndak bisa keluar. Subhanallah. Maka ternyata ketika bersama ada hikmahnya. Tapi kalau harus terpisah apakah tetap ada hikmahnya? Tetap ada hikmahnya. Karena yang namanya pernikahan Allah tutup ayatnya dengan mengatakan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda. Ibu kalau tanda tuh untuk menunjukkan ada sesuatu di belakangnya, betul Bu? Kalau misal ibu naik mobil ada tanda lampu merah, tanda apa itu? Disuruh berhenti. Ada tanda lampu hijau, tanda apa itu? Disuruh jalan. Ada tanda seperti huruf U kebalik lalu ada tanda larangnya, berarti dilarang. Nggak ngerti ibu-ibu makanya muter balik sembarangan. Kalau ibu-ibu bawa motor pokoknya jangan di belakangnya deh. Subhanallah. Maka artinya ketika berada dalam rumah tangga ada hikmahnya. Ketika terpisah pun ada hikmahnya. Dan ketika saling menyalahkan pun ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Taubat. Ternyata saya dari dulu nyari kesalahan dia. Ternyata kesalahan ada pada diri saya. Ya Allah ya Rabb, ketika saya membaca sebuah hadis. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu, hitung dirimu sebelum engkau dihisap nanti. Barulah saya menghitung-hitung. Ternyata kesalahannya ada pada saya. Maka kalau sudah mengambil hikmahnya, perlu berlapang dada untuk meminta maaf. Jadi walaupun terpisahnya saling menyalahkan, setelah itu cari hikmahnya, setelah sadar maka saling memaafkan itu jauh lebih baik. Ya, lebih baik kita introspeksi diri kita sendiri dulu. Kalau ada setiap kesalahan berarti gitu ya Ustadz ya? Iya, orang yang sibuk melihat kesalahan orang lain pasti luput dari kesalahan diri sendiri. Wah, ada tepuk tangan dulu dong kalau gitu. Iya. Terima kasih Ustadz Syam. Jadi itu tadi ya pemirsa semua jamaah yang ada di rumah, jamaah yang ada di studio. Jangan terus-terus sibuk mencari kesalahan orang lain. Seperti Fit yang satu ini. Izin Bib,
Bagaimana tuh kalau tadi itu ya di dalam rumah tangga tuh kayak seperti Viti yang tadi atau mungkin ada yang udah berpisah tapi masih aja saling menyalahkan di dalam rumah tangga ketika sudah berpisah masih saling menyalahkan. Kayaknya merem salah, melek salah, semua serba salah. Nah itu Pulang gimana Bib? salah nggak pulang salah. Aduh, itu lebih salah lagi Bib kalau kayak gitu. Habib lagi curhat. Enggak. Jadi, jadi bagaimana Bib izin? Ya akhir sekali Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, setiap rumah tangga yang dijalanin pasti akan ada yang namanya apa? Namanya ujian, adanya cobaan, adanya musibah, ada yang terjadi perpisahan, ada yang rukun, ada yang rujuk, ada yang menikmati kehidupannya dengan baik. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Bahwasanya apa? Bahwasanya ma asoba min musibatin illa biiznillah. Setiap musibah yang terjadi semua itu sudah dengan izin Allah. Dan kita pahami juga, kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Ada apa sih sebetulnya? Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Setiap musibah yang terjadi pada diri kita, itu karena apa? Karena ulah tangan kita, karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita. Karena dulu pernah dosa apa nih? Tobatan dulu, minta ampunan sama Allah. Makanya jadi seperti ini. Ketika seorang hamba memahami bahwasanya apa? Musibah yang terjadi itu karena ulah tangan saya, karena perbuatan saya, mungkin karena dosa saya, karena saya mungkin zolimin orang, saya nyakitin orang, saya hinakan orang. Akhirnya inilah balasan yang saya dapatkan. Ini hamba yang pintar. Nah ingat, bahwasanya apa? Bahwasanya ketika seorang hamba, janganlah saling menyalahkan satu sama lainnya. Ketika dia menyalahkan salah satu sama lainnya, maka dia sudah menuduh, mempersangkakan orang tersebut. Maka oleh karena itu, Allah itu bihkamil hakimin, hakim yang paling adil. Jangan kalian menuduh, memfitnah ataupun berbuat keji kepada pasangan tersebut. Faman afa wa aslaf fajruhu 'ala Allah. Maafin, doakan sehingga sorga balasannya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan pasangan tersebut penuh dengan kenikmatan dan ridhonya Allah dan bisa bersabar atas ujian dan bersyukur atas nikmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni Allahumma ja'al radiyan radiyan biqada'ika qada'ika sabiran sabiran ala balaika balaika syakiran syakiran bina'maika. ni'maika. Ya Allah, jadikanlah aku mendapatkan keridhoanmu atas kehendakmu. Ya Allah, jadikanlah sabar ataupun ujian yang engkau berikan aku bisa menikmatinya ya Allah. Jadikanlah hambamu ini hamba yang selalu berterima kasih kepadamu dan menjalankan semua apa yang nikmat yang kau berikan sehingga aku bahagia, tenang dan sejahtera. Masya Allah, terima kasih Habib. Tepuk tangan dulu kalau gitu. Langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kalau tadi udah di sebelah kanan, kalau gitu kita lanjut ke sebelah kiri Ibu. Waduh udah maju aja Ibu. Silahkan langsung ke tengah. Ibu madep ke sini, ke belakang. Iya, langsung tanya. Enggak ya, kebalik, kebalik. Ngadapnya ke sana. Ke sana, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nita dari Majelis Taklim Al-Jihad Perumahan Margahayu Jaya Bekasi Timur. Tepuk tangan dulu. Saya mau kasih yel-yel dulu ya Pak Ustadz ya. Silakan. Ada yel-yel? Ada. 1, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Jihad Perumahan Margahayu Jaya Bekasi Timur. Yang saya paham cuma alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Pak Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Ya. kalau kita berpisah ditinggal suami pertama sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Udah gitu kita
nikah lagi Pak Ustadz. Nah nanti kita tuh di akhirat dipertemukan dengan suami yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Itu aja Pak Ustadz. Makanya Tolong nenek yang dibantu. 84 tadi nggak mau nikah-nikah lagi. dia. Betul, takut bingung ketuker ya Pak Ustadz. Itu Baik. aja pertanyaan dari saya, Ya. tolong dijawab Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu terima kasih Ibu, silakan duduk kembali. Izin Ustadz. Izin Habib dan Ustazah. Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Kalau ada orang, apakah masih bisa dipertemukan jodohnya di akhirat? Jodoh yang mana nih? Pasangan pertama atau yang kedua? Ini kita berbicara tentang perempuan ya. Kalau laki-laki aman. Berapapun istrinya ketemu semua. Itu khusus laki-laki. Kan kepala rumah tangga. Tapi kalau perempuan tidak bisa ada dua suaminya. Harus tetap satu. Gimana kalau ditakdirkan nikah mati, nikah mati. Yang mana yang ditemukan? Suami pertama kah atau suami kedua? Jawabannya siapa yang beriman. Itu dulu. Kalau tidak beriman berarti tidak masuk surga dia. Kan tidak beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paling pokoknya, siapa yang paling baik padanya. Yang terbaik padanya. Siapa yang paling bagus akhlaknya, siapa yang paling dilihat dulu. Kemudian yang sebagian ulama berpendapat dan maaf ya, siapa yang menjadi suami terakhirnya. Itulah yang bersama dengannya. Sama-sama baik, maka dipilih siapa yang terakhir. Sama-sama baik, sama-sama beriman, sama-sama baik, maka diambilkan yang terakhir. Makanya istri-istri Nabi tidak ada yang menikah setelah Nabi wafat. Makanya diberi gelar Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Kalau ibu orang beriman maka tidak boleh dinikahi. Kalau ibu kan bukan ibunya orang beriman kan? Nah, kalau begitu masih bisa nikah. Nah, tidak bisa ditutup jodohnya orang. Makanya sekarang semoga ya sebenarnya gini. Ibu jangan bertanya saya di surga bersama siapa? Tanyakan dulu apakah ibu masuk surga enggak? Itu dulu. Nanyain apakah saya bersama suami siapa yang di surga? Pertanyaannya ibu masuk surga enggak? Nah, Itu aja. jadi kembali lagi introspeksi diri ya. Introspeksi diri, pilih dulu jadi keimanannya, yang terbaiknya dan siapa yang terakhir. Baik. Dan insya Allah endingnya nanti siapa yang memilih dan atas kehendak Allah. Semua. Kita tidak tahu, semua kembalikan kepada Allah. Siapa dengan siapa kita nanti. Jodohku, Iya. maunya ku dirimu. Tepuk tangan dulu dong, terima kasih Ustadz Maulana. Masya Allah, kalau gitu lanjut kita ke segmen selanjutnya. Untuk kita lebih tenang lagi, lebih berdamai lagi, kita akan membaca ayat Al-Quran bersama. Izin Ustadz Syam. Baik, kita masuk dulu di segmennya nih Selin. Namanya segmennya Yuk Baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, sekarang kita pilih ibu-ibu yang mau maju. Oke. Mau Siapa maju nih, baca Ibu? Quran bersama. Ada yang Siapa? mau maju? Ada. Oh, ada dari Tapi ini sebelah. belajar ya Bu, ini belajar ya. Ini belajar. Iya. Nah, Bu, Bismillah, silahkan Ibu. Ibu mau pilih baca ayat apa? Coba. Yang tadi aja. Tadi ya, Oh, Ar-Rum ayat 21. Boleh. Ibu hafal? insya Allah. Tapi bagus kalau lihat aja ya Bu ya. bantu pegangin. Baik, bismillah Ibu. Surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum an khalaqalakum min anfusikum
وجعل بينكم مودة ورحمة Allah. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah. صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Masya Allah Ibu bacaannya bagus banget Ibu. Boleh sedikit kita, ya, boleh kita sedikit Ibu ulang bismillahnya? Bismillah. Bismi, nggak boleh ada emnya, harus bismi, jangan bismi, itu nggak boleh, harus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, Masya Allah. Wa min ayatihi ankha. Nun ketemu dengan kha, jangan sampai ankha. Harus langsung. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Di situ berdung, tahan dulu, jangan lakum min nun ketemu dengan fa ikhfa. Tidak semua ikhfa jadi ng. Jadi kalau nun ketemu dengan fa, nun siap-siap ke fa, bukan angfu, salah. Tapi anfu, nunnya siap-siap ke fa. Min anfusikum azwaja. Ibu sudah benar bacaannya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi belajar tajwid itu ada dua. Tajwid yang pertama wajib, apa itu? Untuk memperbaiki supaya benar bacaannya. Tajwid yang kedua, ini hukumnya sunnah, untuk memperindah bacaannya. Kalau urusan benar, ibu sudah benar. Tapi kami cuma nambahin biar tambah indah lagi. Masya Allahumma Allah. arhamna bil Quran. Masya Allah, sama-sama ibu. Masya Allah, terima kasih Ibu. Jadi memang ya belajarnya itu memang nggak semudah itu ya. Bahkan Ibu, Mudah. tapi kan Mudah. ibunya yang udah bisa aja masih ada kesalahan. Makanya Kakak. kita bilang bukan salah, tapi diperindah lagi. Masya Allah, kalau begitu nanti aku bisa belajar lagi ya. Biar aku bisa lebih bisa lagi kayak ibunya. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali di Islam Itu Indah. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.